dasnya itu bukan matematika, bukan dasar lagi mah, udah tingkat lanjutan. Susahnya itu benar-benar kelewatan lah. Oke, halo Vian. Halo. Oke. Halo Kak. Ini dengan Vian ya? Ya benar. Kalau nama lengkapnya siapa sih Vian? Oh, nama lengkap aku Kadek Viandra Diarsa, biasa dipanggil Vian. Vian, Kadek Vian Darsa ya. Berarti ada keturunan Bali gitu? Ya, ibu dari ibu. Oke. Dulu SMA di mana sih Vian? Oh, SMA di SMAN 1 Mataram di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oh, SMA-nya di Lombok ya berarti? Iya, iya. Jadi Vian ini kemarin lulus di SIMAK UI 2020 ya Vian ya? Ya, benar. Dulu angkatan berapa sih Vian sebenarnya? Katanya angkatan ini ya, 18 ya? Benar, 18, gap 2 tahun tuh. Berarti kemarin selama 2 tahun nggak kuliah ya berarti ya? Iya, nggak kuliah, benar-benar di rumah aja. Tujuan sebenarnya buat gap year itu sebenarnya kemana sih? Apa pengen benar-benar masuk UI gitu atau gimana? Sebenarnya UI itu bukan cita-cita saya sih sebenarnya untuk gap. Sebenarnya saya pengen masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dari awal masa SMA, karena kemarin STAN tutup, akhirnya iseng nyoba di UI gitu. Oh, berarti sebenarnya pengen di STAN gitu ya? STAN. Tapi dulu 2019 ikut STAN juga kan? Iya, dari 2018 mas. Dari 2018. Tapi gagal? 2018-2019 itu gagal. Gagal gitu. Oke, jadi dulu pas gap year atau pas SMA, pas setelah 2018 atau 19, dulu pernah daftar apa juga sih selain di STAN? Dulu ya, kalau dari SMA nih, dari SNM itu daftarnya sih asal nembak aja ke SNM. Tapi nggak dapat di UI, daftar FKG, karena aku IPA kan. Nah, kalau SBM itu isi juga, ambil soshum, isi akuntansi UI, untuk jaga-jaga kan waktu lulus SMA. Tapi keterimanya di pilihan ketiga, di akuntansi Universitas Udayana. Nggak tak ambil, karena rencananya kan emang fokusnya ke STAN gitu. Iya. Akhirnya gap lah 2 tahun. Dan 2019 tuh benar-benar ikut STAN aja, nggak ada ikut mandiri. SPM tuh nggak ada ikut. 20 ini baru ikut nyiapin itu cadangan ya, ikut-ikut mandiri lah kayak gitu. UTBK dulu ikut nggak 2020 kemarin? Nggak ikut sih, karena lupa buat akun LTMPT itu. Oh iya, jadi ikut SIMAK aja ya? SIMAK sama beberapa mandiri universitas lain sih. Di SIMAK kemarin lulus apa sih? Di akuntansi S1 reguler ya? Oke, jadi lo dulu sempat daftar akuntansi juga ya dulu? Ya, di SBM. Oh, di SBM. Jadi tadi kamu jurusan IPA, jadi sekarang linjur ya berarti ya? Iya, lintas jurusan. Oke, aku mau nanya nih, kira-kira motivasi kamu buat nge-gap year 2 tahun itu apa sih gitu? Karena ya pasti sekarang juga banyak yang, karena setelah mandiri atau SBM kemarin ya tentunya banyak yang gap year, juga bakalan banyak yang gap year gitu. Kira-kira motivasi kamu sendiri apa sih buat gap year di 2 tahun sebelumnya gitu? Untuk motivasi, saya itu sebenarnya kan karena pengen tujuannya itu STAN, dan orang tua tuh benar-benar pengen sekali saya juga kuliah di sana. Jadi akhirnya motivasi saya banggain orang tua, pengen fokus gitu ngejar STAN. Tapi ya gimana, gak rezekinya ya udahlah. Akhirnya tapi dapat di UI, lumayan juga sih. Oke, jadi berarti emang harus diperjuangin banget ya gitu ya kalau mau sesuatu ya. Emang gitu sih, orangnya ambisius. Oke, lumayan ambisius ya. Oke, tadi karena nggak lolos di STAN dan tahun ini juga STAN nggak buka pendaftaran ya. Ceritain dong kenapa sih kamu bisa daftar di SIMAK UI akhirnya gitu? Ya, untuk kenapa daftar di SIMAK UI sih, karena ini kan 2020 ya, tahun terakhir saya untuk yang alumni 2018 itu bisa ikut SBM, bisa ikut mandiri di beberapa universitas, itu kan udah tahun terakhir banget tuh. Untuk yang reguler? Ya kali, menganggur 3 tahun kan gitu. Iya akhirnya sih. Karena tahu STAN tutup kan langsung ngincar PTN tuh. Akhirnya daftar di beberapa mandiri. Mau juga sih sampai gap 3 tahun. Iya. Selain di UI, daftar di mana juga kemarin mandiri? Di Undip sama Unpad sih. Itu gimana tuh di Undip sama Unpad? Kalau di Undip nggak lolos, kalau di Unpad dapat di akuntansinya. Dapat juga di akuntansi? Iya, di akuntansi. Oke, lumayan juga ya dapat di 2 unit sekaligus ya. Kira-kira lebih sulit mana sih? Kan kamu juga kemarin tahun sebelumnya juga ikut
stan ya. Kira-kira lebih sulit mana sih stan sama soal SIMAK UI? Menurut kamu nih yang udah ngejalanin? Kalau soal sih jauh banget ya SIMAK UI sama stan. SIMAK UI itu susah banget soalnya pokoknya. Kalau stan kan masih ibarat masih dasar-dasar lah. Kalau SIMAK UI itu yang dipelajari mesti belum belajar software, terus belum belajar matdasnya, itu bukan matematika, bukan dasar lagi mah. Udah tingkat lanjutan. Susahnya itu benar-benar kelewatan lah. Menurut aku sih kayak gitu. Iya, menurut Pian segitu ya. Lebih susah SIMAK UI daripada masuk stan gitu. Iya. Iya, tapi akhirnya alhamdulillah sih lulus di SIMAK UI ya. Iya, alhamdulillah. Kemarin pas ngerjain soal SIMAK, pasti banyak yang pengen tahu nih, kira-kira jawab berapa soal sih setiap subtesnya gitu. Kamu bisa jabarin nggak? Biar teman-teman tahu gitu. Biar lulus di akuntansi kira-kira jawab berapa soal sih kemarin? Kalau untuk subtesnya di ekonomi ya, pertama ekonomi itu emang harus dimaksimalin sih di sana karena jaringnya ekonomi juga. Karena jurusannya di sana ya. 01 sih, 01 kalau di ekonomi. Dari 15 soal itu jawabnya 14. Oh, terus, itu udah benar semua yakin ya? Kurang tahu sih. Kurang tahu juga. Lanjut. Kalau di geografi itu 13 soal berarti 02. Terus sejarah 01 14 soal berarti. Iya. Terus sosiologi itu 02 13 soal. 13. Terus? Nah, yang paling jawabnya itu sih di matematika dasar. Susah kali itu cuma jawab 3 akhirnya. Cuma jawab 3. 15 menit cuma mampu kerjain 3. Jadi 15 menit, 15 soal ya? 15 soal. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia rata-rata full sih. Rata-rata jawab semua ya? Iya. Kalau bahasa Inggris bahasa Indonesia soalnya dasar nggak? Sebenarnya dasar sih, sebenarnya menurut saya dasar. Iya. Ya butuh ketelitian lebih aja sih. Oke, jadi kemarin pas ujian SIMAK kan online ya, kamu ngerjainnya di rumah kan? Benar. Itu ada kendala nggak gitu? Kayak teknis atau jaringan itu gimana sih? Kalau kendala tidak ada sih sebenarnya, lancar semua jaringan. Ya kebetulan wifi lagi kondisi mendukung gitu. Oke. Terus perangkat juga aman semua sih. Aman ya? Ya aman. Oke, jadi Vian karena dia gap year, karena mungkin gap year-nya terbilang lama juga ya, 2 tahun ya Vian ya? Iya, berarti di sana kamu mempersiapkan ya buat khususnya nih tujuan kamu ke masuk stan, tapi akhirnya ikut SIMAK UI. Kira-kira ada tips kamu nggak buat belajar gitu kayak gimana? Kan setiap orang punya cara berbeda dalam belajar. Kira-kira tips kamu gimana sih selama 2 tahun akhirnya bisa masuk di akuntansi UI gitu? Tips belajar sebenarnya karena kita gap year ya, waktu kita untuk belajar juga sih lebih luang dari mereka yang ambil kuliah. Jadi diusahain tetap fokus sih belajar, tetap bagi waktunya dan semangatnya dijaga biar nggak males-malesan gitu. Kan gap year tuh tantangannya ya males, ajakan dari teman untuk nongkrong lah, jalan-jalan lah, itu banyak banget godaannya. Iya sih, betul. Jaga semangatnya sih. Terus belajarnya tetap diatur aja sih waktunya gitu, dibagi, tetap fokus. Iya. Terus dipersiapin, usahain dari jauh-jauh karena gap year kan ya waktunya luang gitu. Ya kemarin ikut bimbel atau enggak nih pas gap year? Nah, kalau untuk bimbel sih tergantung pribadi ya. Kok aku sih di stan kemarin ikut bimbel sih selama setahun. Terus ikut bimbel bahasa Inggris juga kan, daripada di rumah diem-diem doang, mending tingkatin skill di bidang lain lah gitu. Oke. Ikutnya bimbel bahasa Inggris juga. Lumayan kan daripada waktunya kosong. Jadi pesan banget ya buat pesan banget nih buat yang mau gap year di tahun ini, supaya benar-benar mempersiapkan ya buat tahun depannya ya. Sayang banget kan udah gap year, terus hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya di tahun depannya. Sayang banget kayak gitu. Oke, mungkin tahun ini mungkin ada yang banyak yang gap year, Vian. Itu nggak menutup kemungkinan tahun ini mungkin banyak juga calon-calon mahasiswa yang mungkin belum cocok di kampusnya. Mungkin mereka bakalan gap year atau mungkin bakalan kuliah juga dulu, tapi daftar lagi di kampus yang memang mereka inginkan di tahun depannya gitu. Kira-kira ada pesan gak nih buat mungkin yang pejuang gap year di tahun ini nih, Vian? Ya, kok pesan dari saya sih tetap semangat ya. Bersedih sih boleh, tapi jangan berlebihan. Iya. Kalian tuh harus tetap bangkit. Ketika kalian gagal atau gap year, bumi tuh masih tetap berputar loh, waktu masih tetap berjalan. Jadi hidup kalian belum berakhir.
Jadi ada masa depan yang harus kalian perjuangkan. Jadi tetap fokus, semangat, berusaha, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Itu aja sih. Oke, siap ya, super sekali Vian. Oke Vian, mungkin itu doang nih yang pengen aku tanya-tanya dari kamu ya. Oke, di sini aku ucapin selamat lagi buat kamu, gap year kamu selama 2 tahun. Akhirnya bisa dibilang gak sia-sia ya, karena kamu sekarang udah keterima di S1 reguler akuntansi ya Vian. Makasih Kak. Oke, semangat nih buat tugas kuliahnya besok. Semangat buat kuliahnya di semester pertama. Thank you banget udah mau ditanya-tanya. Oke? Yuk, sama-sama Kak. Oke, aku tutup ya. Ya. Yuk.